Halo guys, kembali lagi sama Sky International di segmen Coffee Talk with Architect. Sekarang ini kita lagi ada di second floor coffee shop di Jalan Purworejo Menteng. Hari ini segmen kita nih kayak bakal ngobrol bareng anak-anak muda nih. Prinsipal dari A5 Studio. Thank you buat waktunya Bapak-bapak. Sama-sama, sudah bisa mampir ke sini. Nanti kita bakal ngobrol kulik-kulik banyak nih tentang keseharian mereka sama pengalaman-pengalaman mereka di dunia arsitektural. Sebelumnya pertanyaan paling susah hari ini. Apa kabar Bapak-bapak? Baik, puji Tuhan baik. Boleh dikenalkan dulu sama penonton-penonton kita? Oke, mungkin kita perkenalkan diri dulu ya guys. Oke, kita dari A5 Studio, nama gua Arnold, samping gua ada Marcel, ada Henry juga. Kita bertiga ini udah mendirikan A5 Studio kurang lebih sekitar 7 tahun. Dari tahun 2016 kita mendirikan A5 Studio, dan A5 Studio itu kita fokus di desain arsitek yang untuk residential project biasanya, Gat. Oke, Gitu. jadi teman-teman A5 Studio ini sudah 7 tahun bersama. Iya, Udah. betul. Lebih dari sebelum itu. Dari kuliah. Oh, sebenarnya sudah dari kuliah bareng nih. Betul. Jadi A5 Studio sendiri tercipta itu sebelum kalian berkumpul atau waktu sudah berkumpul di kampus nih? Maksudnya kayak muncul pertemanan Idea. dulu atau A5-nya dulu? Pertemanan dulu. Oh, jadi memang awalnya dari bersahabat dulu ya? Betul. Bagus. Ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman arsitek Arsitek yang mungkin mau mulai misalnya baru mau mulai, ternyata dari pertemanan ini bisa jadi bisnis ya, Bro? Jadi Bisa jadi. Siap. Nah, kalau kita boleh tahu nih, biasanya tuh ngerjain project apa sih? Sebelum kita ngebahas lebih detail tentang projectnya nih. Secara garis besar, A5 Studio ini lebih banyak ngerjain apa? Kalau project, kebanyakan sekarang kita itu residensial, kan. Jadi Oke. project rumah tinggal pribadi ya. Kan residensial tuh luas, ada yang Oke. project perumahan. Tapi kalau sekarang kita fokusnya itu ke project private residential. Oke, berarti tuh projectnya individu. Yes. Rumahnya si siapa. Betul. Berarti itu. Oke. Oh, berarti sebenarnya residensial itu luas ya? Luas Ada banget, yang Mas. ngerjain perumahan. Ada yang sampai apartemen. Oh, sampai Iya. apartemen juga itu Iya. masuknya residensial. Oke. Kita juga ada handling buat kos-kosan ya sebenarnya ya. Betul. Oh, Gitu. Jadi ada 2 project kita untuk mid-rise building sih. Oke, 5 berarti lantai sama 8 lantai. berarti mid-rise building pun kalian juga Iya. mengerjakan. Selama Berarti masih di lingkup residensial ya, Gat. berarti kalau boleh tahu ada basicnya sebelumnya pernah mengerjakan yang high rise juga nih atau gimana? Pernah nih. Oh, oke. Wah, pengalamannya cukup banyak berarti. Lumayan. Kalau boleh tahu latest project nih ya, siapa tahu kita bisa spill dikit ke teman-teman yang lagi nonton nih. Lagi ngerjain apa nih? Sekarang kayaknya nih wah, challenging banget, seru banget lagi dijalanin tuh lagi ngerjain apa kalau boleh tahu. Kita itu sekarang yang lumayan menantang itu kita lagi bikin kos-kosan itu 8 lantai. Itu kan lumayan tinggi. Oke. Kemudian kalau di perumahan untuk residensialnya yang agak menantang tuh ada satu rumah dia punya 2 tampak muka. Jadi ya Fasadnya 2, ada hadap depan depan, belakang. hadap belakang juga itu bisa kita manfaatkan. Jadi itu lumayan challenging lah buat kita. Oke, wah seru juga berarti ya project-project yang sekarang lagi dikerjakan ya. Seru. Kalau boleh tahu nih, tagline-nya A5 Studio ini kan adalah Designing Natural and Experimental Living Space. Iya. Nah, kalau mungkin teman-teman juga pada penasaran nih, yang mau disampaikan dari A5 Studio ini apa sih? Oke, jadi kalau dari tagline kita itu sebenarnya bergerak di modern architecture untuk desainnya, base-nya. Nah, tapi kita suka bereksperimen nih. Jadi kalau buat kita residensial itu yang bikin menarik, setiap rumah tuh punya ceritanya masing-masing. Contoh nih, rumah lu, Gat, ya. sama rumah klien yang lain ke rumah Yes. kita pasti ada ceritanya beda. Oke. Walaupun program ruang, kebutuhan yang kita pakai itu sama nih. I see. Jadi pasti akan ada karakter lu di dalam rumah lu sendiri. Oke. Nah, jadi kita suka bereksperimen tuh gimana membentuk seorang Gat dalam bentuk rumah tinggal. Wih, asik Gitu loh. Jadi sesulit itu berarti serunya arsitek. di sana gitu. Serunya di sana. Serunya di sana. Dan kita juga suka dengan natural architecture. Jadi di sini kayak apalagi yang udah di kota-kota besar ya, kita udah kerja capek-capek segala macam, Yes. kita pengen owner itu ketika masuk rumah dia chill, santai gitu loh. Naturalnya berasa. Kalau di perkotaan kan udah
concrete forest kayak gitu udah penat banget ya ibaratnya. Jadi kita pengen bikin rumah yang vibes-nya itu seperti resort kayak gitu loh. I Gitu. see. Dan itu dibantu dengan material-material yang bersifat natural tentunya. Oke. Gitu. Mungkin kalau dari Pak Marcel sama Pak Henry ada point of view lain waktu membuat tagline ini bersama gitu. Sebenarnya kalau untuk rumah tinggal itu kan kita bilang itu home bukan house ya. Oke. Bedanya adalah sama yang tadi Arnold bilang, ini adalah rumah Pak Gad, bukan rumah klien lain. Oke. Gimana cara kita masukin kebiasaan klien kita, habitnya, kebutuhannya itu, kita eksperimen, kita hasilkan sebuah desain yang membuat experience yang berbeda. Makanya tagline kita adalah experiential space. Jadi nggak cuman kayak kita masuk rumah, langsung ketemu pintu, udah ruang tamu, makan. Oke. Tapi kita pengen ada story-nya gitu ketika Berarti masuk nggak rumah. hanya sebatas ruangan. Nggak sebatas Betul. ruangan. I see. Tapi ada story-nya, ada karakteristik si individunya. Jadi itu tuh home buat dia, Oke. spesifik buat dia. Buat orang itu saja. Betul. Saja. Ya mungkin Targetnya. setiap owner berarti punya taste yang Taste yang sangat berbeda. Betul. I see. Tapi nih, kalau bicara soal natural, kalau menurut bapak-bapak di sini sebagai expertise, apa sih yang dimaksud sama natural itu? Kalau kita boleh tahu. Ya mungkin natural boleh Mau dari dibantu jawab kan? alam, boleh juga dari mungkin material atau apapun itu. Cuman secara garis besar natural itu menurut Alima Studio nih apa sih? Natural yang kita ambil di sini itu kita lebih ke arah vibe-nya yang natural. Jadi suasananya natural, perasaannya tuh kalau masuk ke rumah tuh kayak masuk sebisa mungkin alami gitu, nggak terkesan semuanya buatan. Oke. Nah, kita juga sering memadukan gini, kalau natural itu kan kalau misalkan rumah-rumah di Bali, rumah-rumah di Jawa itu natural itu kan mereka sering ngambil source yang deket dari rumah mereka. Misalkan di dekat situ ada hutan, ada kayu yang bisa dipakai, mereka pakai. Batu-batu alamnya lebih mudah mereka ambil. Sedangkan itu akan menjadi masalah kalau di Jakarta, karena material-material yang sangat alami itu butuh maintenance yang lebih banyak sebenarnya. I see. Nah, sedangkan Jakarta kan kayak tadi orang udah capek pulang ke rumah kan agak berat ya kalau untuk nyampe suruh rumah bersih-bersih ya? Betul. bersih-bersih. Udah males duluan siap- biasanya. Tiap weekend harus maintenance ini, itu. material-materialnya. Oke, Makanya paham. itu space yang kita ingin ciptakan itu naturalnya itu lebih ke vibe. Oke, jadi kita ngomonginnya lebih ke suasananya yang natural. Betul. Tapi ya tidak dipungkiri penggunaan material natural pun juga baik untuk desain kalian juga kan. Pastinya. Makanya harus dipadu-padankan tadi kan, Ya, yang betul. kayak Pak Henry bilang kan. I see. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang expertise-nya kalian nih, mungkin teman-teman di sini pada pengen tahu, saya pengen bangun rumah itu sama si A, si B, si C. Sebenarnya sih, kalau kita ngomongin secara dunia arsitektural, fungsinya si arsitek ini buat apa sih? Oh, Maksudnya, cakupannya seperti apa sih? Oh, saya hanya mengerjakan ini, hanya mengerjakan ini. Mungkin biar kita sama-sama bisa mengedukasi nih, teman-teman biar tahu, wah kalau saya bangun rumah, saya harus carinya siapa? Ya. Apakah saya harus cari kontraktor doang? Apakah saya harus cari siapa? Ya mungkin bisa sambil dijelaskan nih, biar kita juga tahu cakupannya kalian nih sebenarnya sejauh mana sih? Oke, jadi kalau di kita itu 5 Studio, kita kan nih bersifat juga sebagai konsultan sebenarnya. Oke, Jadi biasa banyak orang yang pengen desain rumah itu bingung mau ngapain sih, nah gitu loh. Cari arsitek dulu, cari kontraktor dulu atau apa. Nah itu kan suka banyak yang masih bingung sendiri. betul. Nah kita sebagai konsultan kita akan ngarahin nih, Oke, terutama misalnya kita bergerak dalam dunia desainnya, desain itu sendiri gitu loh. Jadi kita udah menggarap dari konsep ide awalnya, kita brainstorming bareng kliennya, itu jadi desainnya seperti apa, sampai untuk gambar teknikalnya yang nanti akan disiapkan untuk pembangunan juga kita sediakan di sana. oh gitu berarti loh. full package tuh. Full package. Tapi nggak cuma di sana doang, nggak. Jadi nggak Oke. cuma dari desain doang, kita juga akan temenin lah. Kita bahasanya Oke. temenin gitu, sampai rumah ini benar-benar jadi. Oke. Gitu. Karena buat kita juga matters kalau desain mau sebagus apapun, tapi kalau terbangunnya beda, itu kan jadi masalah nih.
Jadi nggak sesuai. Jadi nggak sesuai buat Oke, apa gitu loh I ibaratnya. see. Jadi ide awal-awal yang udah kita brainstorm bareng klien udah bagus, mau yang dicapai apa, ternyata nanti dibangun beda. Oke. Cuma makanya itu pentingnya saat lagi pendampingan itu juga supervisi material pun kita pilih juga gitu loh. Kita Oke. rekomendasikan ke mereka. Jadi arsitek ini juga membantu. Betul. Konsultan ini juga membantu. Yes. Sampai sejauh mana proyeknya bisa dan sesuai sama ideas awalnya. Ya, betul. Oke, Jadi kita nah. pengen make sure ya, balik lagi itu desain semua 3D-nya yang udah kita capai, udah di-approve, hasilnya nih Ya. seperti itu atau bahkan lebih bagus lagi gitu aslinya. Oke. Nah, berarti kalau kita ngomongin arsitektural, itu berarti tampak. Berarti kita ngomong bicara tentang outdoor nih. Iya. Ya kan, area luar. Berarti area luar ini salah satu faktor penting juga dong. Iya. Karena ini mukanya bangunan, bener ya? Betul. Nah, biasanya ini kita cuman tanya aja nih ya. Ada masalah nggak sih kalau untuk area-area outdoor itu? Kalau untuk area outdoor, masalahnya itu biasa pertama looks-nya ya. Pertama, kan kita tadi udah sebut kita pengen desain sesuatu yang looks-nya natural. Yes. Tapi material-material natural itu, tadi seperti yang kata Henry juga, pertama, mungkin untuk didapat secara natural itu agak sulit ya. Oke. Yang kedua, maintenance seperti apa? Katakanlah batu alam. Batu alam ketika pemasangan yang nggak rapi, itu kan akan timbul leleran, kita sebutnya. Akan kotor, looks-nya kotor, tidak mewah jadinya. Belum lagi misalnya pemasangannya nggak benar. Oke. Batu alam itu berat misalnya. Atau kayu solid berat, kita mau looks-nya ada kayu, pakai kayu jati, kayu ulin berat. Udah maintenance susah, nanti karena berat dia membebankan biaya struktur, terus bisa copot lagi. Ntar Oke. nimpa mobil gimana, kayak gitu. Ya. Nah itu kan yang harus dipikirkan oleh seorang desainer. Oke. Gimana looks-nya bagus, budgetnya juga sesuai dengan rencana klien, karena ujungnya balikan ke budget kan. Dan ketiga, maintenance-nya gampang. Oke. Makanya perlu juga material-material itu yang easy maintenance, easy installation, dan ekonomis. Oke. Nah, kalau dari desainnya kalian yang tadi kita udah bahas, biasanya penggunaan unsur kayu-kayuan dan unsur batu ini berapa persen sih untuk sebuah fasad, untuk sebuah bangunan yang kalian desain? Biasanya tuh ada perhitungannya nggak sih? Atau, wah ini kayaknya bagus, cat semua aja deh. Atau, wah ini kayaknya bagusnya nih harus ada unsur kayunya atau ada unsur batunya. Itu bagaimana cara kalian memilih biasanya? Kalau dari itu sih biasa pertama kita develop 3D dulu ya. Oke. Develop 3D kan nggak serta-merta karena kita suka kayu di kayu-kayuin semua. Ya. Kita lihat proporsinya juga. Kan butuh Oke. pencahayaan juga, ada kaca, ada jendela. Kalau bicara soal kayu dan batu, mungkin di setiap proyek kita pasti ada Oke. looks-nya seperti itu. Karena unsur natural itu tetap harus ada. Iya, banyak I see. atau dikitnya tergantung dari nanti taste klien juga. Kan ada yang sukanya, saya nggak suka deh, saya sukanya kaca gitu. Oke. Nah, biasanya nih, ada masalah nggak sih? Kalau misalkan kalian, wah sukanya sama kayu nih. Tapi biasanya tuh suka dapetin kayak facing the problem nggak sih? Yang mungkin pada saat nyarinya, oh nyari susah banget nih. Atau enggak, oh ini nyarinya gampang tapi harganya nih, atau kayak gimana. Itu tuh suka ditemuin nggak sih? Di, di prakteknya? Suka itu juga jadi masalah banget. Oke. Apalagi kalau kita ngomong kayak kayu natural aja kita mau bikin untuk satu area aja, biasa ntar suka ada yang kalau kayunya jelek dapat matanya yang jelek, atau enggak misalkan pengeringannya kurang maksimal, begitu udah dipasang 1 bulan, tahu-tahu dia pecah kayunya. Oke. Itu cukup menjadi masalah yang Mengganggu sih. mengganggu gitu. Banyak kalau case kita kayak gitu juga. Belum rayap. Ah. Jakarta Iya. di mana nggak ada rayap? Yes. Oke, oh berarti itu rayap juga salah satu concern Pasti, juga ya? pasti. Oh, I see. Nah, berarti kalau boleh nyinggung-nyinggung sedikit nih, berarti pemilihan material-material pengganti ini, kalau A5 Studio ini sudah ke arah situ, atau sebenarnya enggak lebih pengen asli? Kalau sebenarnya kita udah mulai ke arah sana. Oke. Karena ya balik lagi yang tadi Henry udah sampaikan juga gitu ya. Untuk material sendiri tuh nggak gampang nyarinya sekarang. Oke. Dan kita consider juga untuk maintenance, apalagi kalau kita ngomongin kayu ya, Gat. Ya. Kan ada rayap segala macam gitu loh. Makanya kita sedikit banyak dengan beberapa case yang pernah kita tangani juga,
ya kita mulai mencari penggantinya gitu loh. Oke. Dan Berarti- makanya kita juga kita cari penggantinya itu juga harus kita kualifikasi lagi nih yang benar-benar bagus seperti apa. Jadi di-curated lagi gitu Betul, kan. karena- Dipelajarin dulu. Yes. I see. Kalau enggak looks-nya nanti akan beda jauh kan malah jadi masalah. Oh, ya. Kalau dia jadi looks cheap itu Malah sayang Iya, banget. sayang Ya, banget. bener sih. Betul. Bener sih. Mendingan chat aja deh. Nah, karena itu wajahnya lagi ya, Iya. lagi ya. Tapi nih kalau kita ngomongin dari substitusi kayu, kan sebenarnya ya material kayu adalah untuk substitute material-material yang mungkin desainnya bapak-bapak sekalian kan. Kalau boleh tahu, pernah ada nggak sih pengalaman kalian pakai material yang base-nya itu tuh mungkin wood plastic composite atau WPC? Pernah nggak dari tim A5 Studio itu, wah saya pernah nih pakai material ini untuk area mana, apa segala macam, mungkin biar teman-teman penonton juga bisa tahu gitu. Apakah A5 Studio soalnya kayak desainnya real semua nih, pernah nggak sih pakai wood plastic composite? Justru itu, tadi kan Anot bilang, kita harus kurasi juga materialnya yang apa yang bagus gitu. Karena di marketplace pasti banyak banget kan. Itu tuh ratusan kali brand ya untuk model-model WPC. Kita untuk pakai, justru belakangan kita mungkin 90% project kita nggak ada yang pakai kayu asli. Iya. Sudah mulai mengurangi. Iya, karena maintenance segala macam. Oke. Karena kalau kayu asli, cuaca kita lembab, panas, itu getas kan, retak. Yes. Harus di maintenance segala macam. Kalau kita pakai WPC kan kita nggak pusing, nggak ditelepon klien tuh 2 tahun lagi. Kalau Nah, kita pakai iya, kok begini ya, betul. mau pakai kayu jati, kayu apapun kan ada umurnya gitu kan. Yes. Banyak kan sih kita pakai kayu WPC sih. Karena looks-nya juga udah hampir nggak ketara sih sama kayu asli. Oke. Kalau Ya, yang grade-nya bagus ya. Grade-nya Oke, bagus. berarti beberapa project ini udah mulai apa namanya, mungkin tadi udah dimention hampir 90%, Iya. tapi yang penting pemilihan wood plastic composite-nya harus yang maksimal, Iya. yang kualitasnya bagus. Mungkin mau nambahin juga, Gat. Terutama kita buat bagian ceiling ya. I see. Ceiling, kalau ceiling itu kan, maksudnya kalau untuk maintenance akan lebih susah, apalagi ceiling eksterior ya. Oke. Masih pakai stagger segala macam. Kalau kita pakai wood plastic composite itu kan WPC sendiri dia cenderung less maintenance Oke. gitu. Jadi otomatis dalam beberapa tahun untuk ceiling tuh nggak perlu ada maintenance yang Udah pasti aman. signifikan, Yes. pasti aman gitu loh. Yes. Jadi nggak perlu repot nanti bikin stagger lagi atau pinjam stagger lagi untuk ganti atau untuk touch up sekali sih. Seperti itu sih. Paham. Berarti kalau kita compile sedikit nih, ya kalau kayu asli maintenance-nya udah pasti sulit. betul. Ya mungkin kalau kita ngomongin yang WPC, base-nya yaitu kita udah nggak perlu maintenance kayak tadi, bangun stagger lah, apalagi Iya. untuk area-area tinggi kayak ceiling itu, ya mungkin jadi it's a problem gitu. Ya kalau boleh tahu nih, selama ini nih kalian misalnya pakai WPC, itu tuh look seperti apa sih yang pengen kalian cari? Karena kan WPC yang kayak tadi mungkin di e-commerce apa segala macam kan banyak nih. Ada nggak sih kriterianya A5 Studio nih dalam memilih material WPC sendiri gitu, ada nggak? Yang pertama itu kan looks-nya. Looks-nya itu tuh harus kayak kayu asli. Dalam artian Oke. dia nggak boleh semuanya terlihat seragam. Walaupun WPC, tetap nyarinya mau yang kayak kayu asli. Betul. Pasti. Agak berat ini. Justru itu dong tantangannya kan. Berarti challenge banget ya. Mau Iya. pakai barang substitusi, tapi tetap maunya Baik real. baik terlihat maupun kalau misalkan dipegang, Feel disentuh, feel-nya itu tuh harus nggak boleh misalkan WPC. Kok ini kayak fake banget kalau dipegang itu kurang gitu loh. Oke. Kalau nggak tujuan utamanya yang natural tadi nggak kecapai kan? Oh iya benar. Ya, karena yang pengen dicapai adalah natural Betul. vibes-nya tadi ya. Oke ya, sebenarnya kalau di sini mungkin misalnya kita bisa jelasin sedikit, kalau Skayu itu kan memang kita sustainability for the future. Itu yang pengen kita bangun nih. Ya baik lagi, mungkin tadi misalnya kita udah bahas, ya kalau pakai kayu asli kadang ada umurnya. Terus masalah rayapan. Ya ini ibaratnya ya 2-3 tahun ke depan mungkin aman, tapi kita nggak bisa ngomongin 10 tahun ke depan dan lain-lain. Nah, di mana kita sebenarnya pengen kasih tahu juga kalau barang-barang WPC sekarang nih saat ini itu tuh sebenarnya udah banyak yang sangat baik. Ya mungkin misal tadi Arnold udah bilang ada tergantung grade-nya. Kayaknya grade-grade yang bagus itu tuh kayaknya zaman sekarang nih udah cukup banyak lah dan bisa ditemukan gitu. Dan untuk dari segi ketahanan material kayaknya sangat baik. Oh, Dan untuk masalah sisi alami yang kayak tadi Henry bilang kayaknya
pasti ada lah, masih dapet lah. Cuman kita pengen nanya nih, kalau menurut arsitek, barang-barang material substitusi itu sekarang ini nih sudah efektif nggak sih? Dan sudah menjadi solusi nggak sih buat kalian? Kalau untuk sekarang ya, Ya. material substitusi itu udah cukup banyak membantu sih, Gat. Oke. Gitu ya. Tadi juga Marcel udah bilang kan 90% proyek kita ya banyak yang menggunakan substitusi. Oke. Kita karena concern dengan bahan dan maintenance tadi yang kita sampaikan gitu loh. Oke. Nah, Tapi jadi kalau kita nyinggung-nyinggung tentang harga nih berarti kadang-kadang masuk lah ya. bisa masuk bisa tidak sih, Gat. Oh, terkadang tidak usah masuk juga ya. Tergantung betul. Tergantung. Berarti ya. memang tergantung. Iya. Ya berarti kalau kita nyinggung-nyinggung kadang ada aja yang bagus tapi nggak masuk. Nggak masuk budget, Oh, betul. Ada Percuma, yang percuma jadi. iya. Karena Oke. ya material yang asli pun ada yang beberapa bukan mahal banget gitu loh Oke. ibaratnya. Ya jadi memang harus di mix and match dari Yes. ya konsultan tadi. Iya. Oke. Ya sebenarnya berarti kalau dari obrolan kita tadi nih, kita tuh bisa menyimpulkan kalau memakai material natural itu tuh ya tidak buruk, baik gitu Iya, kan. betul. Ya cuman kadang suka ada kendala, ada problem dan ada masalah yang mungkin kadang kita juga suka nggak tahu bisa terjadi kapan. Ya mungkin kayak rayap gitu kan nggak mungkin kita bisa prediksi kan, Iya. tergantung kan. Tapi ternyata material substitusi WPC yang lebih durable, lebih reliable juga, dan looks-nya mungkin agak alami ya bisa sangat membantu para konsultan. Yes. Seperti Alima Studio ya mungkin teman-teman juga bisa terbantu juga dengan adanya material substitusi. Ya, tapi at the end of the day ya semuanya itu tinggal tergantung konsultannya. Iya. Tinggal tergantung juga kliennya. Ownernya. Karena kan tadi rumah itu, home tadi itu adalah tergantung siapa individu di dalamnya kan. Yes. Jadi kan ya sebenarnya terserah mereka mau pilih yang mana, alami kah atau substitusi kah, itu balik lagi tergantung klien. Iya. Ya tapi aspek durability dan aspek reliability itu udah cukup membantu berarti. WPC berarti sangat membantu di dunia arsitektural. Iya. Ya mungkin sampai sini aja nih perbincangan kita bareng Alima Studio. Siap. Thank you banget buat waktunya. Sama-sama, Jangan lupa thank you. follow Instagram mereka bertiga dan juga Alima Studio. Alima Alima Studio apa Instagram. Instagramnya? @Alima Studio. @Alima Studio. Jadi bisa ngeliat karya-karya mereka juga. Dan jangan lupa ikutin sosial medianya kita juga di @skayu.international. Jangan lupa follow sama subscribe nanti YouTube-nya kita juga. See you guys on next episode. Thank you bapak-bapak semua. Thank you, God. Thank you.